Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, PDI Perjuangan akhirnya menetapkan Ansi Lema sebagai calon gubernur NTT 2024. Kepercayaan besar dari Ibu Megawati Soekarnoputri, ini langkah awal pelaksanaan amanat partai. Sejumlah nama-nama politisi beken PDIP hadir di NTT untuk pemenangan Ansi Lema, salah satunya politisi senior PDIP Adian Napitupulu. Jadi tak perlu berlama-lama, mari kita simak video ini guys. Bismillah. Diputuskan oleh Ibu Mega Ansi Lema sebagai calon gubernur dari Nusa Tenggara Timur dari PDI Perjuangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah di NTT. Keputusan ini harus diamankan. Tugas selanjutnya adalah untuk membangun kerjasama dengan partai politik yang lain, dan untuk kabupaten kota juga akan segera dikebut dalam satu nafas dengan kemenangan pilgub di NTT. Saudara Ansi Lema ini juga merupakan bagian dari kekuatan pergerakan mahasiswa tahun 98. Aktivis 98 guys. Ini merupakan proses regenerasi kepemimpinan. Bagaimana Ibu Mega menempatkan pergerakan 98, kegiatan yang saat itu menjadi benih-benih dari reformasi, kemudian ditempatkan pada peran yang penting. Ini guys, ini Bang Adian datang ke sini. Tiba di NTT ini guys. Sambut banyak kader PDIP guys. Luar biasa ini guys, Bang Adian guys. Nah, kayaknya seperti jadi idola gitu guys ya. Jadi idola dari para kader banteng PDIP guys. Momen. Menyala ini guys, ini beneran guys, ini pengajian lagi menyala ini menyambut. Jadi saya datang kemari menyatukan mimpi saya, mimpi kalian, mimpi mereka, mimpi dia. Kita satu. Saya percaya kalau mimpi kita semua sudah sama tentang Indonesia yang mau kita perjuangkan, tentang Indonesia yang membuat kita berkumpul malam hari ini, itu menang secara moral, tapi kalah secara politik. Secara moral kita menang. Kita sampai hari ini masih coba menjaga terus nilai-nilai itu dimanapun kita tempat berada. Dan saya bilang dalam waktu dekat nanti, setelah 26 tahun, baru ada calon gubernur aktivis 98 baru dari NTT. Jadi saya bilang setelah 26 tahun, dan kita lihat dari Sumatera Utara, kita lihat dari wilayah Jawa, Kalimantan, ternyata yang pertama kali saya bilang sama teman-teman 98 dari berbagai daerah, mau kayak apapun caranya harus kita menangkan. Kenapa? Itu mempertaruhkan seluruh nama generasi kita. Kakak Ansi. Mungkin hari itu Adian sudah tidak. Mungkin hari itu Adian sudah dikubur. Kalau kemudian diberikan kesempatan, saya akan ucap dari dalam tanah sana, mimpi itu sudah terwujud. Mimpi yang saya sampaikan pada teman-teman Luar biasa guys nih guys, membakar semangat para kader menyenangkan, walaupun tidak di NTT ini. Setuju? Setuju kan? Setuju. Kenapa ditutup? Kenapa tidak kita bangun?
Bukankah harusnya untuk setiap anak yang punya keinginan bersekolah kita harus bersyukur? Ya. Betul? Betul? Dan itu sudah ada belasan anak yang datang ke sekolah itu memang tanpa alasan. Memang orang tuanya miskin, tapi itu tidak memberikan dia hak untuk kehilangan hak. Tidak bisa. Dia telepon bupatinya, dia telepon kepala dinasnya, dia telepon segala macam, sampai Kementerian Pendidikan, dan saya bilang, saya mau itu dibangun. Kalau itu 10.000 pengangguran berkurang menjadi 8.000 di tahun kedua, berkurang menjadi 6.000 di tahun ketiga, berkurang menjadi 4.000 di tahun keempat, dan kemudian habis di tahun kelima. Bisakah? Bisa. Problemnya dia bisa lupa, dia bisa melupa. Kalian akan masuk pemilihan gubernur, pilkada, oke? Dari manapun buat agar pilihan kita punya alat ukur. Setuju nggak? Kalian pemuda, kalian mahasiswa bukan? Kalian generasi muda bukan? Buat alat agar kalian bisa ukur. Jalan bertambah berapa, lapangan pekerjaan terbuka berapa, sekolah terbangun berapa, segala macam. Catat hari ini, bandingkan data itu 1 tahun kemudian. Catat hari ini, bandingkan 2 tahun kemudian. Catat hari ini, bandingkan 3 tahun kemudian. Kalau itu kalian lakukan untuk pemilihan gubernur, untuk pemilihan bupati, 10-15 tahun ke depan, orang akan bilang kalau mau nyalon kepala daerah di NTT, jangan main-main. Kenapa? Anak mudanya kritis. Anak mudanya punya daya ingat yang panjang. Anak mudanya ketika kita berjanji dia ingat tanggal sekian, jam sekian, detik sekian. Oke guys, jadi PDIP menargetkan memenangkan Pilkada 2024 di sejumlah daerah termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP, Adian Napitupulu, suntik terus semangat kader PDIP untuk bisa memenangkan Pilkada 2024, untuk terus bergerak dan jangan banyak mengeluh. Adian Napitupulu juga sempat menceritakan bagaimana perjuangan saat di masa Orde Baru menuju era reformasi yang sangat berat. Dia mengingatkan dalam pemilihan langsung dengan rumus sangat sederhana. Berpihaklah pada rakyat, maka rakyat akan berpihak kepada kamu, guys. Diketahui PDIP resmi mengusung mantan aktivis 98 Ansi Lema bakal menjadi calon gubernur untuk Pilkada Nusa Tenggara Timur atau NTT 2024. Politisi nasional PDI Perjuangan seperti Adian Napitupulu pun turun gunung untuk mendukung proses pemenangan bakal calon gubernur NTT, Yohanes Franciscus Lema atau Ansi Lema. Ansi Lema adalah salah satu calon gubernur pertama dari kalangan aktivis 98, dan tanpa dasar bahwa selain pengalamannya di dunia pergerakan semasa mahasiswa hingga peruntuhan rezim otoriter Orde Baru, Bang Ansi juga telah melanglang buana di kancah politik nasional dan dapat disaksikan betapa lantangnya ia bersuara di Senayan demi kepentingan rakyat NTT. Namun karena kecintaannya dan keinginannya untuk berbuat lebih banyak dengan lebih dekat, maka beliau memutuskan untuk menanggalkan jabatan tersebut untuk kembali mengabdi bagi NTT, guys. Mungkin itu guys yang bisa saya urutkan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.